Halo sahabat Naga Timur YouTube yang terkasih. Pada video kali ini, Anda akan menyimak sebuah kisah tentang Yesus yang sangat berbeda dari kisah umum. Kisah kematian penyakiban Yesus Kristus versi Osho, yang sangat berbeda. Ini adalah cerita tentang Yesus, versi Osho. Inilah kisahnya. Sebenarnya Yesus tidak pernah mati di kayu salib. Dibutuhkan setidaknya 48 jam bagi seseorang untuk mati di salib Yahudi, dan ada kasus-kasus yang diketahui, di mana orang-orang telah hidup selama hampir 6 hari di kayu salib, tanpa mengalami kematian. Karena Yesus diturunkan dari salib setelah hanya 6 jam, tidak ada kemungkinan kematiannya di kayu salib. Itu adalah konspirasi antara simpatisan Yesus dan Pontius Pilatus untuk menyalibkan Yesus selambat mungkin pada hari Jumat, karena pada hari Sabtu, orang Yahudi menghentikan segalanya, mereka tidak mengizinkan tindakan apapun. Pada malam Jumat semuanya berhenti. Pengaturannya adalah, bahwa Yesus akan disalibkan pada sore hari, jadi sebelum matahari terbenam, ia akan diturunkan. Dia mungkin tidak sadarkan diri, karena begitu banyak darah mengalir keluar dari tubuhnya, tetapi dia tidak mati. Kemudian dia akan disimpan di sebuah gua, dan sebelum hari Sabat berakhir, dan orang-orang Yahudi menggantungnya lagi, tubuhnya akan dicuri oleh para pengikutnya. Makam itu ditemukan kosong, dan Yesus dipindahkan dari Yudea secepat mungkin. Saat dia kembali sehat dan sembuh, dia pindah ke India, dan dia berumur panjang, 112 tahun, di Kashmir. Yesus adalah makhluk yang sepenuhnya tercerahkan. Fenomena kebangkitan ini sejauh menyangkut dogma Kristen, tampaknya tidak terbayangkan, tetapi tidak untuk yoga. Yoga percaya, dan ada banyak bukti, bahwa seseorang bisa mati total tanpa mati. Jantung berhenti, denyut nadi berhenti, pernapasan berhenti, yoga bahkan memiliki metode yang mengajarkan hal ini. Di India, kita tahu bahwa Yesus pasti telah berlatih beberapa latihan yoga yang mendalam ketika dia disalibkan, karena jika tubuh benar-benar mati, tidak ada kemungkinan kebangkitan. Ketika orang-orang yang telah menyalibkan Yesus, mereka merasa bahwa dia telah mati. Tubuhnya diturunkan dari salib, dan diberikan kepada para pengikutnya. Kemudian, setelah membungkus tubuh dengan kain muslin tipis dan salep, yang bahkan sampai hari ini dikenal sebagai salep Yesus, dua pengikutnya, Yusuf dan Nikodemus, memindahkan mayat itu ke sebuah gua, yang mulutnya ditutup dengan batu besar. Ada satu sekte, Esseni, yang memiliki tradisi tersendiri tentangnya. Dikatakan bahwa, pengikut Esseni membantu Yesus untuk pulih dari luka-lukanya. Ketika dia terlihat lagi, karena para pengikutnya tidak percaya bahwa dia adalah Yesus yang sama yang telah disalibkan, satu-satunya cara, dan ini dicatat dalam Alkitab, adalah dengan menunjukkan kepada mereka luka-lukanya yang telah sembuh. Luka-luka itu disembuhkan oleh kaum Esseni, dan penyembuhan itu terjadi selama 3 hari. Ketika Yesus tetap berada di gua, untuk memulihkan diri dari cobaan beratnya. Kemudian, ketika lukanya sembuh, dia menghilang. Batu besar di mulut gua telah terguling, dan gua itu ditemukan kosong. Yesus tidak ada di sana. Hilangnya Yesus dari gua inilah, yang menyebabkan teori umum tentang kebangkitan dan kenaikannya ke surga. Tetapi setelah dia menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya, dia harus menghilang dari negara itu, karena jika dia tetap di sana, dia akan disalibkan lagi. Dia pergi ke India di mana, menurut sebuah tradisi, sebuah suku Yahudi telah menghilang. Sejarawan Prancis yang terkenal, Bernier, yang mengunjungi India pada masa pemerintahan Aurangzeb, menulis, saat memasuki kerajaan setelah melintasi celah Pir Panjal, penduduk desa perbatasan menurut saya mirip dengan orang Yahudi. Ya, orang Kashmir benar-benar terlihat seperti orang Yahudi, di wajah mereka, di setiap ekspresi mereka. Kemanapun Anda pindah di Kashmir, Anda merasa bahwa Anda sedang bergerak di tanah Yahudi. Diperkirakan bahwa Yesus datang ke Kashmir karena itu adalah tanah Yahudi di India, suku Yahudi tinggal di sana. Ada banyak cerita di Kashmir tentang Yesus, tetapi kita harus pergi ke sana untuk menemukannya. Penyaliban mengubah pikiran Yesus secara total. Sejak saat itu, dia tinggal di India selama 70 tahun terus-menerus, dalam keheningan total, tidak diketahui, tersembunyi. Dia bukan seorang nabi, dia bukan seorang pendeta, dia bukan seorang pengkhotbah. Itu sebabnya tidak banyak yang diketahui tentang dia. Kekristenan kurang banyak, bahkan tentang Yesus itu kurang banyak.
Seluruh hidupnya tidak diketahui, apa yang dia praktikkan, bagaimana dia bermeditasi tidak diketahui. Para rasul Kristen yang mencatat apa yang dia katakan adalah orang-orang bodoh, mereka tidak pernah tahu banyak. Salah satunya adalah seorang nelayan, yang lain adalah seorang tukang kayu. Kedua belas rasul itu tidak tahu apa-apa. Para rasul tidak mengerti apa yang Yesus lakukan ketika dia pergi ke bukit dan diam selama 40 hari. Mereka hanya mencatat bahwa itu terjadi dan ketika dia kembali lagi, dia mulai berkhotbah. Tapi apa yang dia lakukan di sana? Tidak ada yang diketahui, tidak ada. Saya dapat memahami kesulitan Anda, terutama kesulitan cintana. Dia berkata, apa yang harus saya lakukan dengan Yesus yang saya pikir saya kenal dan cintai begitu lama? Anda belum mengenal Yesus, melalui saya ada kemungkinan untuk mengenal Yesus. Jika Anda cukup berani, Anda dapat mengenal Yesus untuk pertama kalinya. Karena Anda dapat mengenal Yesus hanya melalui seorang pria yang telah mencapai kesadaran Kristus. Seorang Krishna hanya dapat diketahui melalui seseorang yang telah mencapai kesadaran Krishna. Dan mereka adalah hal yang sama, kesadaran Krishna, kesadaran Kristus, kesadaran Buddha, yang transendental. Anda tidak dapat memahami Yesus melalui seorang imam. Dia sendiri belum tahu. Dia telah membaca, dia telah berpikir, dia telah merenungkan, dia telah berspekulasi, dia telah berfilsafat. Ya, dia memiliki pikiran yang sangat terlatih. Dia tahu kitab suci, tetapi mengetahui kitab suci tidak berarti mengenal Yesus. Untuk mengenal Yesus, Anda harus mengetahui kehampaan terdalam Anda. Tanpa mengetahuinya Anda tidak dapat membuat orang lain mengenal Yesus. Oso, aku berkata kepadamu tentang hal ini.